Mungkin di antara teman-teman pernah ada yang berpikir kalau go digital, usaha secara online itu membingungkan dan di sisi lain kita sering dengar kita harus online, harus go online. Nah, bagaimana perspektif atau secara teknis, secara sederhananya untuk kita bisa pahami bersama di sini. Nah, saya coba versi disabilitas ya, versi saya sebagai orang disabilitas netra yang sampai saat ini senang untuk mengeksplorasi online atau profesi di digital, di lebih tepatnya adalah dunia digital atau mungkin ya medsos atau era media sosial. Nah, terutama ngobrol-ngobrol seperti ini di YouTube. Yang perlu kita pahami bahwa konsepnya itu semakin kita diketahui oleh orang lain, semakin kita dilihat oleh orang, apalagi kalau orang itu membutuhkan jasa kita, membutuhkan produk kita, itu kemungkinan terjadinya penjualan atau kolaborasi itu lebih besar. Sama halnya kayak teman-teman misalnya jualan di mall atau di pasar atau di manapun di bazar, misalnya tempat-tempat seperti itu, kan belum tentu juga menjual. Benar nggak? Nah, tapi kenapa tetap teman-teman jalani di pasar, di tempat-tempat seperti itu, dan sampai saat ini masih potensial. Dan kenapa kita juga harus repot-repot digital? Apa alasan yang mendasari? Yang pertama itu ya, kita memahami di semakin kita terlihat di orang-orang yang banyak, itu potensial untuk terjadinya transaksi. Nah, jualan online itu sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang semua orang bisa melakukan, cuman nggak semua orang sukses dari digital online itu, digital di dunia digital. Kenapa? Karena ya nggak cukup jualan aja, butuh yang namanya position ya atau personal posisi kita, butuh value siapa kita gitu kan, butuh nilai tambah, butuh brandingnya juga ya. Tapi saya nggak ngomongin poin-poin itu ya, tapi saya bicara biar teman-teman tuh nggak berasumsi kalau sudah online pasti sukses, kalau nggak online pasti sukses atau sebaliknya. Karena masih banyak teman-teman disabilitas yang menekuni dunia online dan mereka sukses. Orang-orang non disabilitas itu juga banyak yang sukses di dunia online. Jadi yang kedua yaitu online itu mudah gitu. Dan semua orang sekarang apa-apa online. Apa-apa klik di Google, apa-apa mencarinya melalui Facebook, melalui YouTube, melalui grup WhatsApp, atau melalui juga channel-channel online yang sifatnya intinya adalah melalui HP atau laptop. Jadi semakin kita punya banyak, ya kita bisa hadir di online semakin sering, itu harapannya bisa terjadi sebuah perubahan, sebuah pola gitu, membentuk pola yang memperkenalkan siapa kita, kemudian bisa menjemput rezeki dari situ. Nah, jadi kalau kita anti online gara-gara karena nggak bisa, ya sebenarnya itu bukan persoalan, tapi emang kita nggak mau gitu kan. Ada soalnya teman-teman non disabilitas atau bahkan teman-teman disabilitas sendiri banyak yang meragukan bahwa online itu sia-sia gitu, nggak begitu penting. Memposting usaha kita atau memperkenalkan jasa kita di Facebook misalnya itu nggak begitu penting. Sharing-sharing di YouTube bermanfaat itu nggak begitu penting karena ya belum tentu orang mendengarkan gitu. Tapi
Kalau kita mau berpikir dari perspektif lain, misalnya bayangin teman-teman itu ada di posisi mereka yang mau datang ke tempat teman-teman, tapi mereka nggak tahu alamatnya. Mau mencoba tips-tips dari teman-teman, tapi kan kita sharingnya melalui offline, sehingga mereka nggak tahu. Kalau offline kan jangkauannya sempit, ya paling berapa orang. Sedangkan kalau online ini bisa kapan saja. Bisa saya share teknik kesleo, misalnya saya share edukasi pemahaman tentang penting nggak online itu, digital itu, dan apa sejauh mana pentingnya, misalnya seperti ini obrolan kan. Kalau saya share aja secara offline atau secara privat di kelas saya gitu sama teman-teman di kabar usaha yang membernya paling isinya hanya sekitar 1.000 atau 2.000 orang kan, ya yang ngelihat aja mereka belum tentu nge-share lagi karena mereka berpikir ilmu itu kan mahal ya, mereka bayar gitu kan, ngapain di-share gitu. Ada juga yang berpikiran seperti itu, ada juga yang ya sudah dibagikan, di-share gitu. Jadi macam-macam. Nah, makanya online itu ketika orang me- memiliki semacam kondisi kesulitan kemudian bisa semangat gara-gara ngelihat kita atau menyimak konten kita, kan otomatis itu pahala pasti ngalir, dan harapannya juga finansial atau rezeki itu semakin mendekat, semakin banyak, karena kita sudah mencoba untuk tebar manfaat. Sesederhana itu sebenarnya mikirnya, yang penting silaturahim gitu. Kalau orang-orang tua dulu gitu kan, silaturahim. Dan di era digital ini kan sudah dipermudah, silaturahimnya bisa melalui online seperti ini, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing, teman-teman bisa komen, kita bisa nyambung komen lagi, bisa mencari apa sih yang jadi kesulitan dan bagaimana kita bisa menyelesaikan bersama-sama, gotong royong gitu. Karena saya menyadari bahwa disabilitas ini kayak masih menjadi sebuah tantangan atau tembok yang ketika face to face, nah itu orang masih berpikir, ah apa iya dia aja nggak melihat bagaimana bisa menyembuhkan gitu. Tapi kalau kita secara online kita berbagi tips karena memang kita menguasai dan kita sudah rangkum, kemudian dari sekian juta orang atau sekian ratus orang ada yang nyoba satu dan berhasil dan percaya, kan itu sudah sebuah tabungan untuk saya gitu. Dan harapannya tabungan itu bisa mempermudah hidup saya, bisa mempermudah keluarga saya, dan bisa membuat saya bisa terus bertahan, terus bertumbuh, dan bisa menjemput rezeki dengan kemampuan, dengan jasa yang saya miliki kan, seperti itu. Jadi kalau ditanya hanya 2 poin saja. Yang pertama, semakin dilihat orang itu semakin potensial untuk kita bisa kolaborasi. Yang kedua, semakin kita bisa memberi manfaat, tebar manfaat, dan kita bisa secara online terus-menerus silaturahim, maka harapannya finansial, segala sesuatu yang berhubungan dengan rezeki itu bisa terbuka. Jangan nanya kapan, apakah hari ini kita sharing kemudian besok kita punya uang banyak, ya insya Allah gitu. Tapi kita jangan nanya apa iya, apa bisa, dan kapan. Pertanyaan itu sama kayak kita memastikan hujan itu kan, atau kita memastikan pasangan hidup kita, jodoh kita, atau anak, atau mungkin ya rezeki kita hari ini apakah pasti sama dengan kemarin, pasti beda kan. Kadang-kadang ada yang nggak terduga, kadang-kadang ya masih sama dengan seperti kemarin, seperti gaji pokok kita, misalnya teman-teman PNS atau teman-teman bekerja gitu kan. Kadang juga lebih ya karena ada bonus, misalnya ada lemburan, jadi nggak bisa ditebak. Makanya jangan nanya kapan rezeki itu, kemudian saya sudah sharing, saya sudah online tapi belum menghasilkan gitu. Karena bukan tugas kita itu, tapi kita cuma ikhtiar. Dan saya mungkin mengingatkan ke teman-teman kalau di luar sana ada orang yang sukses melalui online, berarti
bukan berarti kita nggak bisa sukses atau rezekinya orang beda-beda, tapi berarti ada kan, dan mereka sudah mencontohkan, tinggal kita bagaimana bisa menjemput kesuksesan itu di online. Bagaimana ilmu yang kita transfer melalui online itu bisa memberi manfaat dan kembali ke kita dengan lebih berkah, lebih banyak. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya tentang apakah perlu online ini, apakah nggak perlu, dan mudah-mudahan apa yang saya sharekan, saya jawab ini bisa menambah insight, minimal juga mengingatkan kalau kita lupa bahwa semuanya nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa bertumbuh dan bisa lebih sukses. Masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.